Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mujiati akan menjelaskan tentang etika berpakaian profesional dalam Islam. Pengertian berpakaian. Dalam KBBI, pakaian diartikan sebagai barang apa yang biasa dipakai oleh seseorang baik berupa celana, baju, jaket, jubah maupun kerudung, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut istilah, pakaian ialah segala sesuatu yang dikenakan seseorang dalam berbagai ukuran dan model. Pengertian berpakaian dalam Islam ialah segala sesuatu yang dipakai atau dikenakan harus sesuai dengan prinsip Islam serta menaati aturan berpakaian yang ditetapkan oleh syariat Islam. Dalam Islam, aurat bagi wanita ialah seluruh tubuhnya, kecuali kedua telapak tangan dan muka. Sedangkan untuk pria ialah antara pusar hingga lutut. Bentuk akhlak berpakaian dalam pandangan Islam dibagi menjadi 3, yaitu pakaian untuk menutupi aurat, pakaian merupakan perhiasan, dan pakaian sebagai pelindung tubuh. Yang pertama ialah pakaian untuk menutupi aurat, di mana aurat perempuan ialah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Sedangkan aurat laki-laki ialah menutup aurat di bawah lutut dan di atas pusar. Batasan yang telah ditetapkan oleh Allah ini telah melahirkan kebudayaan yang sopan dan enak dilihat atau dipandang serta menciptakan rasa aman dan tenang. Yang kedua ialah pakaian merupakan perhiasan. Pakaian ialah perhiasan yang menunjukkan identitas diri sebagai konsekuensi perkembangan zaman dan peradaban manusia. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan mengaktualisasikan diri dengan tuntunan perkembangan zaman dan model saat ini. Yang ketiga ialah pakaian sebagai pelindung tubuh. Sebagai pelindung tubuh dari hal-hal yang dapat merusak seperti panas, dingin, atau sengatan serangga, dan lain sebagainya. Demikianlah 3 fungsi utama pakaian dalam pandangan Islam. 3 ketentuan umum tata busana seorang muslimah. Yang pertama ialah tidak boleh memakai pakaian ketat yang dapat mengundang rangsangan seseorang terutama lawan jenis. Perempuan yang mengenakan pakaian yang transparan dan ketat sehingga dapat memperlihatkan bentuk tubuhnya, dia disebut berpakaian tetapi telanjang. Bahkan ada beberapa ulama pengikut mazhab Syafi'i yang memiliki pendapat bahwa seorang wanita dianjurkan memakai pakaian yang longgar dan khimar. Yang kedua adalah tidak mengenakan pakaian dengan maksud ingin terkenal, karena hal tersebut dapat menimbulkan sifat takabur. Oleh sebab itu, memakai pakaian yang sangat mahal dan istimewa dengan maksud takabur dan berbangga diri itu tidak diperbolehkan. Atau memakai pakaian yang lusuh untuk dapat menarik perhatian orang, karena hal itu disebut dengan tawaddu, dan hal tersebut dilarang dalam Islam. Seorang muslimah memang sebaiknya bersikap di tengah-tengah dalam semua urusan agamanya. Dan yang ketiga ialah tidak boleh mengenakan pakaian yang memiliki gambar atau sesuatu yang bernyawa dan bergambar salib. Pada zaman ini banyak sekali pakaian yang memiliki gambar yang hidup, bergambar salib, atau yang bertuliskan kata-kata yang tidak sopan dengan berbagai gaya dan desain masa kini. Dijelaskan dalam buku Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah fi Kitabi was Sunnah, berpakaian yang dianjurkan dalam syariah Islam ialah yang pertama adalah menutup aurat dan menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan syariat, yaitu aurat laki-laki menurut ulama ialah dari pusar hingga ke lutut, sedangkan aurat perempuan ialah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangannya. Rasulullah bersabda, yang mana artinya paha itu adalah aurat yang terdapat dalam surah An-Nur ayat 31. Yang kedua ialah tidak tembus pandang dan tidak ketat. Pakaian yang tembus pandang dan ketat tidak memenuhi syarat untuk dikatakan menutup aurat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, 2 golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat ialah 1 golongan yang memegang cemeti seperti ekor lembu yang digunakan untuk memukul manusia, dan 1 golongan lagi ialah perempuan yang memakai pakaian tetapi telanjang. Yang ketiga ialah perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Maksud dari kata di atas ialah pakaian yang khusus untuk laki-laki tidak boleh dipakai oleh perempuan, dan pakaian yang dipakai oleh perempuan tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Yang keempat ialah memakai busana untuk mencari popularitas. Didasarkan hadis dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengenakan pakaian sufrah di dunia, niscaya Allah akan mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka. Sufrah ialah setiap baju yang dipakai dengan tujuan untuk mendapatkan popularitas di tengah-tengah orang banyak, baik baju tersebut mahal atau pakaian tersebut dikenakan untuk
seseorang yang bangga dengan dunia dan perhiasannya, walaupun pakaian yang merendah yang dikatakan oleh seseorang untuk memperlihatkan kezuhudannya dan dengan tujuan ria. Yang kelima ialah tidak menimbulkan sifat ria. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mengenakan pakaiannya dengan perasaan sombong, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Yang keenam ialah memilih warna yang sesuai. Contoh dari memilih warna yang sesuai ialah memilih pakaian dengan warna-warna yang lembut, yang salah satunya ialah warna putih. Karena warna-warna seperti itu kelihatan bersih dan sangat disenangi, serta sering menjadi pilihan Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh ialah tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau orang fasik. Di dalam Islam telah ditetapkan bahwa kaum muslimin tidak boleh menyerupai orang-orang kafir, baik dalam hal ibadah, berpakaian khas mereka, ataupun ikut merayakan hari raya mereka. Dan yang kedelapan ialah menutup tubuh bagian atas dengan tudung kepala atau kerudung. Hijab yang seharusnya dikenakan sesuai dengan syarak yaitu untuk menutupi kepala, rambut, dada, dan leher. Dan yang kesembilan ialah melakukan sesuatu dengan sebelah kanan terlebih dahulu. Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Aisyah, Rasulullah suka sebelah kanan dalam segala keadaan, seperti memakai baju, berjalan kaki, dan bersuci. Apabila memakai baju dan atau seumpamanya, hendaklah membaca basmalah terlebih dahulu, dan dahulukanlah sebelah kanan. Dan apabila menanggalkannya, maka dahulukanlah sebelah kiri. Yang ke-10 ialah laki-laki dilarang memakai emas dan sutra. Hal ini termasuk salah satu etika berpakaian dalam Islam. Perhiasan umumnya dikaitkan dengan wanita. Namun pada zaman sekarang ini banyak laki-laki yang cenderung untuk berhias layaknya seorang perempuan, sehingga ada yang memakai anting, cincin, ataupun gelang emas. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam. Rasulullah bersabda, haram kaum lelaki memakai sutra dan emas dan dihalalkannya kepada perempuan. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, janganlah kamu memakai sutra, sesungguhnya orang yang memakainya di dunia tidak dapat memakainya di akhirat. Dan yang terakhir ialah berdoa terlebih dahulu. Saat sedang melepaskan pakaian, maka katakanlah atau ucapkanlah pujian kepada Allah yang memberi karunia pakaian ini agar dapat menutupi auratku dan dapat memberi keindahan dalam kehidupanku, dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Implementasi berbusana menurut Islam dalam era globalisasi. Kemajuan teknologi pada zaman ini menimbulkan banyaknya model-model dan tren baju muslimah pria dan wanita yang desainnya tidak kalah modern. Bahkan pada zaman ini banyak sekali perempuan yang memakai jilbab dengan baju tertutup dan gaya yang sepadan, sehingga hal tersebut tidak akan mengurangi rasa percaya diri dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Dengan begitu, tidak ada istilah ketinggalan zaman atau kuno untuk perempuan maupun laki-laki dalam berpakaian sesuai dengan kaidah atau ajaran Islam. Tetapi harus diluruskan juga niat kita dalam berpakaian tidak hanya semata-mata dalam mengikuti tren yang sedang berlaku, namun kita berpakaian muslim dan menutup aurat juga karena Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.